Persaingan dalam dunia bisnis saat ini menjadi topik yang sangat hangat untuk diperbincangkan. Ya, saat ini Indonesia sedang mengalami persaingan global yang sangat ketat. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan perlu menerapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi persaingan tersebut. Perusahaan perlu meningkatkan hasil produksinya. Hasil produksi ditingkatkan dari berbagai aspek, entah itu kualitas maupun harga, serta juga memperhatikan unsur-unsur yang membuat konsumen itu merasa puas terhadap produk tersebut. Dan perusahaan juga perlu meniadakan faktor-faktor yang menghambat hasil produksi. Dan faktor-faktor tersebut dalam dunia industri biasa kita kenal dengan waste atau pemborosan. Waste terdiri dari 7 aspek yang biasa kita singkat dengan TIMWOOD atau TIMWOOD. Adapun 7 aspek tersebut adalah transportation, inventory, motion, waiting, overprocessing, overproduction, dan defect. Overproduction menjadi topik pertama dalam sesi ini. Bagi sebagian pelaku usaha, terutama usaha menengah dan kecil, menentukan jumlah produksi yang harus diproduksi sangat membingungkan. Jika memproduksi terlalu banyak, ditakutkan tidak laku, malahan akan merugi. Namun jika produksi hanya sedikit, sementara permintaan banyak, itu akan menyebabkan kekecewaan bagi para konsumen, sehingga penjualan selanjutnya akan menurun. Untuk memperkirakan penggunaan produk agar dapat diproduksi dalam jumlah yang tepat, Anda perlu mengenal metode forecasting atau peramalan penjualan. Bersama saya, Vinia Aulia, kita akan membahas tentang seberapa penting sih unsur-unsur forecasting untuk perusahaan Anda dan bagaimana cara membuat peramalan yang efektif dalam kegiatan produksi. Forecasting atau peramalan merupakan metode untuk memperkirakan informasi yang bersifat prediktif dalam menentukan arah di masa depan dengan menggunakan historis sebagai acuan. Lebih lengkap, William Stevenson dalam buku Operation Management tahun 2009 menjelaskan forecasting adalah dasar dalam menentukan arah keputusan perusahaan di masa depan. Lanjutnya, forecasting mampu memberikan informasi terkait permintaan di masa depan yang bertujuan untuk menentukan kapasitas produksi, persediaan, budgeting, pengadaan barang dan jasa hingga rantai pasok. Hal ini juga ditegaskan oleh Santider Mulik dalam tulisannya di Harvard Business Review. Mereka menjelaskan, forecasting merupakan alat untuk mengatasi segala jenis potensi masalah yang terjadi dari anomali permintaan, baik musiman maupun perubahan ekonomi secara global. Tanpa peramalan, sulit bagi perusahaan untuk berkembang atau berhasil dalam menjalankan bisnis. Misalnya saja pandemi COVID-19 yang terjadi di akhir tahun 2019. Perusahaan tentu memerlukan forecasting untuk menentukan arah bisnis agar tetap bertahan di tengah pandemi atau pasca pandemi di masa depan. Secara umum, fungsi forecasting adalah pedoman untuk menentukan arah kebijakan dan keputusan perusahaan yang efektif dan efisien di masa depan. Fungsi forecasting menjadi penting karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kajian kebijakan perusahaan. Yang kedua, menentukan time gap antara kebijakan dengan implementasi. Yang ketiga, perusahaan memiliki acuan sehingga setiap kebijakan sejalan dengan tujuan perusahaan. Kemudian, forecasting juga memiliki manfaat untuk memberikan solusi dan permintaan atau dalam menghadapi permintaan, selanjutnya menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Seperti yang diketahui, forecasting merupakan aktivitas estimasi kondisi yang berlangsung di masa depan berdasarkan data di masa lampau. Namun tidak semua usaha atau kegiatan memiliki ketersediaan data yang cukup. Ketersediaan data ini yang akan menentukan bagaimana forecasting bisa dilakukan. Adapun jenis peramalan atau metode forecasting berdasarkan data dibagi menjadi dua. Yang pertama kualitatif dan yang kedua kuantitatif. Kualitatif, di mana perusahaan atau organisasi tidak memiliki data yang cukup untuk dianalisis. Hasil peramalan juga akan sangat subjektif karena hasil analisis berbeda-beda. Contohnya melalui penyelidikan, wawancara, dan diskusi. Sedangkan untuk metode kuantitatif, dilakukan apabila perusahaan memiliki data yang cukup, maka sebaiknya metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Dalam proses analisanya, metode kuantitatif menggunakan pendekatan data dan angka. Untuk metode kualitatif, biasanya langkah-langkah yang dipilih adalah dengan menggunakan riset pasar, konsensus, analogi sejarah, serta personal insight. Sedangkan untuk kuantitatif, biasanya perusahaan menggunakan metode time series atau deret waktu.
Berikut saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan deret waktu atau time series dalam menghitung peramalan di suatu perusahaan. Untuk menghitung peramalan, maka kita harus memiliki data jika kita ingin menghitung dengan metode kuantitatif. Sebagai contoh, kita ingin menghitung nih bahan baku untuk tahun 2019, maka kita harus menyiapkan data perusahaan bahan baku di tahun 2017. Kemudian, akan ada dua pilihan metode dalam menghitung forecasting. Yang pertama adalah metode moving average, dan yang kedua adalah metode exponential smoothing. Dari dua metode tersebut, kita akan pilih mana yang paling efektif sehingga ditentukannya keputusan jumlah pembelian. Metode moving average adalah metode peramalan yang dilakukan dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan, mencari nilai rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode yang akan datang. Sedangkan exponential smoothing memberikan penekanan yang lebih besar kepada time series saat ini melalui penggunaan sebuah konstanta smoothing atau biasa kita kenal penghalus dan dilambangkan dengan alfa. Dalam perhitungan metode kuantitatif, baik itu moving average maupun exponential smoothing, terdapat tiga nilai yang akan kita gunakan. Yang pertama, nilai dari mean absolute deviation atau disingkat dengan MAD, yang merupakan deviasi atau simpangan mutlak secara rata-rata pada sebuah data pusat. Dan yang kedua adalah mean absolute percentage error atau biasa kita singkat MAPE, yang merupakan perhitungan menggunakan kesalahan absolut pada setiap periode lalu dibagi dengan nilai pengamatan yang nyata untuk periode tersebut. Dan data yang ketiga adalah mean squared error atau biasa kita singkat dengan MSE, merupakan rata-rata perbedaan kuadrat antara nilai yang diamati lalu dijumlahkan dan ditambahkan dengan jumlah yang diamati. Dapat kita saksikan pada gambar, terlihat bahwasanya kolom sebelah kiri merupakan data bahan baku di tahun 2017 dan kolom sebelah kanan adalah hasil peramalan bahan baku di tahun 2018 menggunakan software POM QM 5.2. Software POM QM adalah software yang digunakan untuk operasi manajemen data melalui metode kuantitatif. Dan untuk gambar selanjutnya adalah hasil perhitungan dari exponential smoothing. Nah, jika dibandingkan dari nilai MAD, MSE, dan MAPE menggunakan dua metode yaitu moving average dan exponential smoothing, diketahui bahwa nilai terendah adalah dengan metode exponential smoothing. Maka dipilih metode dengan nilai yang terkecil karena semakin kecil kesalahan peramalan akan semakin tinggi tingkat ketelitian peramalan. Maka metode yang dipilih tentunya exponential smoothing dalam contoh kasus ini. Gambar berikut memperlihatkan bahwasannya dengan peramalan exponential smoothing selama tahun 2018, jumlah bahan baku yang dibutuhkan adalah sebanyak 4.046 bahan baku. Dari pemaparan sebelumnya, kita sudah punya gambaran ya tentang apa itu yang dimaksud dengan forecasting. Dengan demikian, metode forecasting merupakan kegiatan yang penting dalam sebuah bisnis. Kegiatan forecasting ini sangat berguna untuk mengawasi kegiatan produksi, baik dalam perusahaan barang maupun perusahaan jasa. Hasil dari kegiatan forecasting dapat digunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan produksi, bahkan hingga pemasaran. Keputusan yang baik merupakan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan apa yang akan terjadi di periode yang akan datang. Perencanaan produksi yang efektif ini tentunya mampu mengurusi pemborosan budget perusahaan. Pengeluaran budget perusahaan dapat diminimalisirkan karena sumber daya pada masa yang akan datang dapat diatur jumlahnya. Untuk kalian perusahaan yang startup, jangan khawatir, metode forecasting tetap bisa kalian lakukan. Jika kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan manajemen operasi, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Sekian untuk pemaparan materi tentang manajemen operasi khususnya forecasting. Sampai jumpa.